Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Revin dari kelompok 4 akan membawa presentasi dalam judul teori kepemimpinan. Perilaku terbaik di level 4, bagaimana mengembangkan orang. Pemimpin yang baik di level 4 menginvestasikan waktu, energi, uang, dan pemikiran mereka untuk menumbuhkan orang lain sebagai pemimpin. Mereka melihat setiap orang dan mencoba mengukur potensinya untuk tumbuh dan memimpin tanpa memandang gelar, posisi, usia, dan pengalaman individu tersebut. Sisi positif pengembangan manusia, potensi organisasi semakin besar. Ketika Anda menjadi mampu memimpin orang-orang di level 4, sisi atas kepemimpinan menjadi lebih kuat dan potensi organisasi meningkat secara dramatis. Berikut manfaat positif utama dari memimpin di tingkat pengembangan manusia. Yang pertama, pengembangan orang membuat Anda berbeda dari kebanyakan pemimpin. Yang kedua, pengembangan manusia menjamin bahwa pertumbuhan bisa berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan manusia memberdayakan orang lain untuk memenuhi mereka tanggung jawab kepemimpinan. Yang keempat, pengembangan orang memberdayakan pemimpin untuk memimpin lebih besar. Yang kelima, pengembangan orang memberikan pemenuhan pribadi yang luar biasa. Kelemahan pengembangan manusia memimpin di level 4 membutuhkan tingkat kedewasaan yang tinggi dan keahlian. Ada alasan mengapa banyak pemimpin tidak mengembangkan orang. Ini tidak mudah dan tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil. Setiap pemimpin memiliki cerita horor tentang investasi pada orang lain yang ternyata buruk. Anda menuangkan diri Anda ke beberapa orang dan tidak ada yang terjadi. Beberapa orang mengambil tanpa memberikan imbalan apapun. Orang lain berusaha tetapi jauh dari harapan Anda. Dan terkadang Anda memberikan yang terbaik kepada seseorang, dia ternyata menjadi bintang mutlak dan kemudian dia pergi dan menjadi bagian dari organisasi lain. Pembangunan manusia membutuhkan tingkat kematangan yang sangat tinggi. Ini juga membutuhkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Hal itu dapat menimbulkan masalah bagi beberapa pemimpin dan mencegah banyak orang untuk menindaklanjutinya. Berikut adalah penyebab utama kerusakan di level 4. Keegoisan dapat menyebabkan pemimpin mengabaikan orang perkembangan. 2. Ketidakamanan dapat membuat pemimpin merasa terancam oleh rakyat perkembangan. 3. Kepicikan dapat membuat pemimpin tidak melihat kebutuhan untuk pengembangan manusia. Yang ketiga, kepicikan membuat pemimpin tidak melihat kebutuhan untuk pengembangan manusia. Kurangnya komitmen dapat menghalangi pemimpin untuk melakukannya kerja keras pengembangan manusia. Jika Anda ingin memaksimalkan pengembangan orang dan mendorong orang lain untuk memimpin, ikuti panduan berikut. Perekrutan, kedua positioning, yang ketiga menjadi model, yang keempat melengkapi, yang kelima berkembang, yang keenam memberdayakan, yang ketujuh mengukur. Hukum kepemimpinan di tingkat pengembangan manusia. Hukum proses kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan sehari. Tidak peduli seberapa besar Anda ingin menjadi pemimpin yang baik, Anda akan membutuhkan waktu untuk meningkatkan kepemimpinan Anda. Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam sehari. Demikian juga mengembangkan orang juga membutuhkan waktu. Anda tidak dapat mewujudkannya menggunakan pola pikir microwave. Anda harus bersedia untuk mengambil langkah demi langkah. Beberapa hukum kepemimpinan di tingkat pengembangan manusia. Hukum penambahan pemimpin menambah nilai dengan melayani orang lain. Yang kedua, hukum lingkaran dalam potensi seorang pemimpin adalah ditentukan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Yang ketiga, hukum pertumbuhan eksplosif untuk menambah pertumbuhan pemimpin pengikut untuk mengalihkan pemimpin-pemimpin. Yang keempat, hukum buy-in, orang membeli kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.